Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Muhammad Faizal Nasruddin dengan NPM 211230015. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas asesmen akhir semester di mata kuliah Inventory Management dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo MT, CMILT. Untuk judul paper yang saya ambil yaitu, Probabilistic Inventory Model with Expire Date and All Unit Discount. Yang pertama diawali dengan abstrak, di mana inventory merupakan faktor penting bagi perusahaan untuk menjamin kelangsungan proses produksinya. Di mana di setiap produknya itu pasti memiliki tanggal kadaluarsa yang harus dipertimbangkan dalam model inventory, terutama di industri kimia ataupun makanan. Adapun faktor lain yang mempengaruhi dari model inventory itu faktor diskon dan juga yang terakhir ada faktor expire dari si barang. Seringkali, perusahaan itu tergiur dengan diskon yang ditawarkan oleh para supplier yang di mana pada akhirnya perusahaan menimbun ataupun membeli jumlah produk dengan jumlah yang banyak. Akibatnya dapat meningkatkan biaya penyimpanan dan juga biaya kadaluarsa yang berdampak pada total inventory. Baik, selanjutnya di sini ada bagian pertama yaitu introduction, yaitu yang pertama inventory adalah bagian yang sangat penting, kemudian yang kedua adanya, eee eee, expire date dan juga penelitian ini berfokus pada makanan dan juga industri kimia. Kemudian, model yang digunakan untuk permasalahan atau pada paper ini yaitu probabilistic demand yang pertama, yaitu dengan, yang kedua ada expire date ataupun tanggal kadaluarsa dan yang ketiga ada diskon untuk semua unit. Baik, selanjutnya di sini untuk metodologi yang digunakan yaitu, model ini didasarkan pada EOQ probabilistik yang merupakan pengembangan dari model EOQ deterministik klasik, di mana mempertimbangkan biaya pembelian, biaya pesanan, sampai dengan biaya kerusakan. Dengan tujuan untuk meminimalkan biaya produksi yang outputnya itu ada 2 yaitu mengoptimalkan jumlah key atau kuantitas pemesanan yang akan dipesan untuk periode selanjutnya dan juga R atau reorder point pada saat level stok berapa harus melakukan pemesanan kembali. Selanjutnya di sini ada result ataupun hasil dari paper ini, contohnya itu untuk kasus, pengecer makanan ataupun, food retailer, itu dengan demand 500 unit per tahun dengan 15% defect rate ataupun tingkat kerusakan, yang menunjukkan 15 barang itu akan rusak sebelum terjual. Di mana untuk demand-nya ini mengikuti distribusi gamma dan untuk, supplier ini menawarkan diskon, untuk semua unit. Dengan hasilnya itu, untuk jumlah permintaan maaf, untuk jumlah pesanan itu sebesar 275 unit dengan titik reorder point 2 unit, barang yang rusak sejumlah 42 unit dan total biaya inventory Rp6.544.453. Selanjutnya di sini untuk, eee eee, diskusi yaitu ada 4 poin. Yang pertama jumlah pemesan optimal itu ternyata relatif stabil di range 275 sampai 270 unit dengan, titik reorder point yang bervariatif sesuai dengan pola permintaan dan juga lead time. Kemudian untuk biaya biaya, model ini juga menyeimbangkan beberapa faktor di antaranya seperti diskon pembelian dalam jumlah besar sampai dengan risiko kekurangan yang menurun dengan jumlah pemesanan. Kemudian di sini ada bagian kesimpulan dari paper ini. Yang pertama, model, inventory probabilistik ini mencakup tanggal kadaluarsa, diskon untuk semua unit, dan permintaan selama waktu tunggu untuk berdistribusi gamma. Kemudian model ini mengoptimalkan jumlah pesanan dan reorder point. Kemudian ada keterbatasan di dalam paper ini yaitu model ini hanya fokus untuk satu jenis barang. Yang mungkin tidak dapat mencerminkan kompleksitas di mana sistem inventory multi-item di sebuah perusahaan. Dan ada future work ataupun future research yaitu untuk memperluas model ke masalah multi-item untuk, didapatkannya juga solusi optimal dari permasalahan di perusahaan. Selanjutnya ada bagian my opinion, yaitu ada 3 poin. Yang pertama ada strength, kekuatan, yaitu yang pertama, model ini menangani problem yang nyata di,
alami oleh sebuah perusahaan. Yang kedua, pendekatan ini menggunakan pendekatan probabilistik yang lebih realistis dibandingkan, pendekatan deterministik di mana probabilistik ini mencerminkan ketidakpastian permintaan ataupun demand yang nyata. Kemudian yang ketiga menyediakan, solusi praktis untuk para manajer purchasing ataupun yang berkepentingan untuk melakukan pemesanan barang. Selanjutnya untuk, keterbatasan, karena fokusnya ini hanya pada satu jenis barang, ini masuk ke dalam keterbatasan paper ini. Kemudian untuk yang kedua, dapat digunakan analisis sensitivitas yang, diperluas untuk parameter yang lain, tidak hanya menggunakan distribusi gamma. Untuk potensi perbaikan ataupun potential improvement, yang pertama, memasukkan, waktu tunggu yang bervariabel untuk mencerminkan ketidakpastian pasokan. Dan yang kedua, memperluas sistem inventory multi item ke beberapa produk, kemudian mempertimbangkan dampak lingkungan dari limbah, sejalan dengan tren sustainability yang sedang, happening sekarang. Kemudian selanjutnya mengintegrasikan dengan model peramalan permintaan yang lain, agar, dapat menghasilkan solusi yang lebih optimal di setiap perusahaan. Baik, terima kasih, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.